Balik lagi nih sama kita-kita yang bakal ngasih 101 cara biar lo semua gak salah pilih pemimpin. Tapi semua itu dikemas dalam satu komik. 101 cara memilih pemimpin. Nah, langsung aja nih kita bahas komiknya yang berjudul 101 Cara Memilih Pemimpin. Komik ini ditulis oleh Sanggar Kubus dengan ilustrator Darmika Putra dan kontributor Kurnia Haitawinata. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014 dan termasuk dalam genre komik edukasi, komik strip, pendidikan karakter, serta mengangkat tema politik dan kepemimpinan. Sanggar Kubus merupakan kelompok penulis komik yang terdiri dari 3 orang. Nah, nama Kubus sendiri itu diambil dari 3 karakter yang mereka miliki, yaitu Koi, Bor, dan Pasu. Melalui media komik, mereka berusaha menyampaikan pesan moral dan pendidikan sosial dengan bahasa yang sederhana, humor yang ringan, serta ilustrasi yang menarik, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Jadi, komik ini tuh menceritakan hal-hal berbau politik yang umumnya terjadi di Indonesia yang dikemas dalam komedi satir yang fungsinya ini sebenarnya untuk kritik pemerintah yang Dari segi alur, komik ini menggunakan alur maju, yaitu cerita berjalan secara berurutan dari awal hingga akhir tanpa menampilkan peristiwa masa lalu. Meskipun terdiri atas beberapa bagian atau cerita yang berbeda, setiap cerita memiliki pola alur yang sama dan disajikan secara runtut sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Karena berbentuk komik strip, alurnya dibuat singkat, padat, dan langsung ke inti permasalahannya. Umumnya, cerita diawali dengan situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, kemudian tokoh memberikan tanggapan atau melakukan suatu tindakan, lalu diakhiri dengan humor, sindiran, dan kejutan yang menjadi penutup cerita. Penggunaan alur seperti ini membuat komik terasa ringan untuk dibaca, tetapi tetap efektif dalam menyampaikan pesan dan kritik sosial yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dalam komik ini, tokoh utamanya ada politikus atau calon pejabat publik. Penggambarannya sering dibuat bertubuh tambun, memakai jas atau kemeja formal, dan ekspresi wajahnya cenderung berlebihan atau karikatural untuk memperkuat unsur humor dan satir. Di hadapan media dan publik, ia berusaha menampilkan Cipta sebagai pemimpin yang ideal, cepat tanggap, jujur, sederhana, beretika, dan peduli dengan rakyat. Namun sebenarnya itu hanya dan sifat aslinya itu memiliki ambisi yang besar, licik, hipokrit, egois, manja, senang mencari aman sendiri dan lepas tangan terhadap masalah yang ada, narsis dan sulit menerima kritik. Adapun tokoh selain tokoh utama, ada tokoh pendukung. Untuk mendukung narasi dan menyoroti sisi lain dari tokoh utama, komik ini menghadirkan berbagai tokoh pendukung yang berganti-ganti sesuai tema cerita. Tokoh ini mewakili berbagai lapisan masyarakat dan berfungsi sebagai pihak yang mempertanyakan, mengkritik, atau menjadi korban dari tindakan tokoh utama. Mereka meliputi aparat pemerintah, birokrasi, masyarakat umum, media, dan profesional. Selanjutnya, visualisasi dalam komik ini. Visualisasi dalam komik ini ada 2. Yang pertama yaitu gaya visual dan penyajian komiknya. Komik ini menggunakan gaya kartu sederhana dengan dominasi warna hitam putih atau monokrom. Garis gambar dibuat tegas namun tidak rumit sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Setiap cerita disajikan dalam format komik strip yang terdiri atas 2-6 panel dengan susunan panel yang rapi dan teratur. Latar belakang umumnya dibuat sederhana dan tidak terlalu detail agar perhatian pembaca lebih fokus pada tokoh, dialog, dan pesan yang disampaikan. Balon kata digunakan secara dominan, menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, sehingga alur cerita dan kritik sosial bisa disampaikan lebih singkat, jelas, dan efektif. Nah, selanjutnya, visualisasi dalam komik ini terdapat ekspresi tokoh dan penguatan pesan. Ekspresi wajah dan gestur tubuh dibuat sangat ekspresif, bahkan cenderung hiperbolis dan karikatural. Tujuannya untuk memperkuat unsur humor, sindiran, dan kritik sosial. Perbedaan karakter juga ditampilkan melalui visual, seperti tokoh yang bijak digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan berwibawa,
Sedangkan tokoh pemimpin atau pejabat sering ditampilkan dengan pose berlebihan, marah-marah, atau bahkan selain itu, komik ini memiliki onomatope atau efek bunyi seperti grok, pin, tin, atau ho. Tujuannya untuk memperjelas suasana atau membuat adegan terasa lebih hidup. Keseluruhan visual tersebut membantu pembaca memahami pesan moral dan kritik yang disampaikan dalam komik dengan lebih mudah. Penggunaan gaya bahasa dalam komik 101 Cara Memilih Pemimpin ini secara umum menggunakan bahasa yang santai, komunikatif, sederhana, dan informal, dan juga mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Seperti contohnya penggunaan kata kok, enggak, mumpung, dan gitu aja sehingga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Gaya bahasa yang paling dominan dalam komik ini adalah gaya bahasa satir dan ironi. Contoh gaya bahasa satir yang digunakan yaitu pada ungkapan ini pasti konspirasi pion digunakan sebagai sindiran terhadap kecenderungan masyarakat yang lebih mudah menyalahkan satu pihak tanpa melihat masalah yang sebenarnya. Sementara di majas ironi itu ada pada kutipan dijamin tidak akan ada lagi para koruptor atau janji tentang kemakmuran dan kesejahteraan yang justru bertentangan dengan realitas yang digambarkan dalam cerita. Selain itu, komik ini juga memanfaatkan majas hiperbola, yaitu ungkapan yang dilebih-lebihkan untuk memperkuat kritik. Misalnya pada kalimat semua orang akan hidup dengan adil atau pilih aneh dijamin masuk surga. Hal tersebut tuh menunjukkan bagaimana janji-janji politik di dunia ini. Komik ini juga menggunakan pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak memiliki jawaban dan membutuhkan jawaban, seperti pertanyaan bagaimana bisa atau apakah itu benar. Pertanyaan tersebut tuh semata-mata digunakan penulis untuk memancing keraguan pembaca terhadap narasi yang disampaikan para tokoh atau penguasa. Selain itu, unsur humor juga hadir melalui dialog-dialog spontan seperti hahaha rasakan itu, diprotes, atau seruan seperti culas curang. Humor tersebut membuat kritik sosial terasa lebih ringan dan mudah diterima oleh pembaca. Dengan perpaduan gaya bahasa yang sederhana, humor, satir, ironi, hiperbola, dan pertanyaan retoris, komik ini tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga media kritik sosial yang mengajak pembaca untuk lebih kritis dalam memahami berbagai fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan kondisi politik saat ini, pesan yang disampaikan dalam komik 101 Cara dan Memilih Pemimpin masih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Karena komik ini tuh mengingatkan kita bahwa kalau milih pemimpin itu nggak harus hanya berdasarkan popularitas, pencitraan, ataupun janji-janji yang terdengar meyakinkan. Betul nggak? Betul. Karena melainkan juga harus mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Jangan egois. Nah, namun nih, realitas politik kita yang terjadi saat ini malah menunjukkan nih bahwa masyarakat kita tuh seringkali lebih mudah terpengaruh oleh citra yang dibangun oleh media, melainkan menilai kualitas kepemimpinannya secara kritis. Nah, ada akibatnya nih. Apa tuh? Nah, akibatnya kayak gini nih. Tidak sedikit kebijakan yang justru menuai kontroversi dan memunculkan berbagai kritik dari masyarakat. Contohnya bahwa kesalahan dalam memilih pemimpin itu dapat membawa dampak yang panjang. Pemimpin yang dipilih melalui euforia, fanatisme, atau sekedar pencitraan aja itu belum tentu loh membantu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kita nih masyarakat. Jadi, ironisnya, walaupun komik ini sudah terbit dalam 1 dekade lalu, justru komik ini tuh terasa makin dekat dengan kita gitu loh. Kayak seolah-olah tuh pelajaran tentang pentingnya memilih pemimpin itu harus yang kompeten, yang sudah lama diberikan, tetapi kayak masyarakat itu seringkali baru menyadarinya setelah merasakan dampak langsung dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin kita saat ini. Contohnya tuh yang kayak, tau lah ya, you know. Nah, buat kalian yang lagi nyari-nyari rekomendasi bacaan, especially di komik dengan judul 101 Cara Memilih Pemimpin karya
Sanggar Kudus recommended banget nih. Karena apa? Karena bisa dikatakan hidden gem teman-teman gitu. Apalagi isinya sangat daging, visualisasinya oke, terus intinya isinya tuh Menarik banget. jadi harapan kita untuk kedepannya buat kalian yang juga udah baca komik ini, gak ada lagi tuh yang sampai salah pilih. Iya. Oke, itu dia ulasan mungil dari kami. Semoga dapat dimengerti dan langsung aja check out